Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan proses belajar kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan hari ini, sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar, kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran pada saat kita melakukan proses belajar. Untuk ketua kelasnya Mbak Faila, minta tolong dipimpin doanya untuk sebelum belajar. Ayo teman-teman, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional satu saja sebagai tanda rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, apakah sudah tahu kita akan belajar mengenai apa? Belum ya? Belum tahu ya? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai al-asasil manzili, yaitu peralatan rumah. Kenapa sih kita kok belajar tentang al-asasil manzili? Yang pertama, tujuannya untuk membaca kosakata peralatan rumah. Yang kedua, mengenal makhrajul huruf antara bibir, lidah, dan tenggorokan. Yang ketiga, melafalkan huruf dengan benar sesuai dengan makharijul hurufnya. Dan yang terakhir, mengaitkan syukur atas nikmat rumah. Jadi selain kita belajar tentang mufradat atau kosakata, kita juga akan belajar mengenai makharijul hurufnya. Nah, kenapa sih kita belajar juga tentang makharijul hurufnya? Karena ketika kita melafalkan bahasa Arab dan kita salah untuk melafalkan, maka akan menjadi salah makna atau salah arti. Nah, ada yang tahu nggak satu saja kosakata tentang al-asalisil manzili? Mbak Erna tahu? Sebutkan satu saja. Kursi. Bahasa Arabnya kursi apa, Mbak Erna? Oh iya, pinter, kursiun. Mungkin yang lainnya masih banyak yang belum tahu ya kosakatanya tentang peralatan rumah. Ya, kita akan melihat videonya mengenai kosakata tentang peralatan rumah. Bisa ikut nyanyi bersama yang tahu? Gak dengar ya? Gak apa-apa, Bes. Masih belum nyewa sonorok saya. Ini nggak bisa. Iya, belum tahu ya. Sudah. Dari kosakata tadi ada yang belum tahu sama sekali tentang al-asalisil manzili. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, dan ada yang setengah tahu, ada yang setengah belum tahu ya. Nah, dari tadi yang sudah kita lihat, kita dengar, kita kan bisa melafadzkan ya.
bisa melafadzkan, tapi kita belum bisa menempatkan pada makhorijul hurufnya. Dikhawatirkan ketika kita nggak bisa menempatkan pada makhorijul hurufnya, nanti akan salah pada maknanya. Maka dari itu kita akan belajar juga mengenai makhorijul huruf. Boleh ikut nyanyi yang bisa nyanyi ya, tapi yang nggak bisa nggak apa didengar aja. Nanti kalau belum paham ditanyakan. Dengar ya? Tempatnya tenggorokan dalam dan tengah dan luar, perhatikan ha, ain, serta kha dan ghain. Huruf yang 6 yakin. Makhraj tempatnya lidah, semuanya 18 di jumlah. Qaf kaf ja sya. Susah ya? Apa nanti kalau belum paham diulang lagi. Itunya nggak dengar ya? Qaf hurufnya pangkal lidah dengan langit di atasnya. Bagian depan itulah qaf hurufnya. Dengan gigi geraham atas itu makhraj huruf lot, ucapkan yang pas. Lidah dengan gusi atas makhrajnya lam, mengajinya jangan malas. Di bawah lam makhrajnya nun. Tak terbatas dan memiliki seri bawah makhraj. Ujung gigi seri atas makhrajnya sadal bo, ngajinya yang tuntas. Itu makhraj tempat bibir, ucap lefa wawu mimba dengan mangkir. Ucapkan yang pantas. Hurufnya mim dan nun, suarakan dengan al-khayshum, adanya di pangkal hidung. Hurufnya mim dan nun, suarakan dengung. Ini agak panjang ya, tapi nanti kalau misal belum paham, ditanyakan langsung saja ke Bu Guru ya, karena waktunya terbatas. Dan nanti di PPT, di slide PPT mungkin sudah ada, bisa dipelajari lagi di rumah. Nah, dari tadi mufrodat dan makhorijul huruf yang sudah kita dengarkan di video, sudah kita perhatikan, kita bisa langsung saja menerapkan pada kosakatanya. Maksudnya kita tempatkan langsung, kita praktek untuk bicara dengan makhorijul huruf yang tepat. Tadi kan ada beberapa kosakata yang sudah disebutkan di video ya. Ada babun, pintu, nafidatun, jendela, khizanatun, almari, misbahun, lampu, matbahun, dapur. Ini tidak semua yang ada di video disebutkan, tapi akan kita pelajari beberapa kosakata ini sesuai dengan makhorijul hurufnya. Bisa ditirukan ya untuk kosakata yang akan Bu Guru sebutkan. Nanti kalian ikuti satu kali. Al-asasil manzili, al-asasil manzili, babun, pintu, babun, pintu, nafidatun, jendela, nafidatun, jendela, khizanatun, almari, khizanatun, almari, misbahun, lampu, misbahun, lampu, matbahun, dapur, matbahun, dapur.
Apa sih maksudnya hubungannya tadi kosakata sama makhrajul huruf itu? Jadi dari beberapa kosakata yang Bu Guru sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi, tidak semuanya itu benar ketika kita melafadzkan ya. Biasanya kita melafadzkan misbahun, itu tidak misbahun, shotnya nggak jelas. Shotnya menjadi sin, misbahun. Nah, ketika kita mengetahui tempat makharijul huruf yang tepat, kita akan bisa mengucapkan misbahun tadi itu dengan benar. Tuh. Bisa dilihat di PPT contohnya ya. Yang pertama ada babun yang artinya pintu. Di sini ada huruf penting yaitu ba. Ba itu makhraj hurufnya itu ada di bibir. Yang mana bibir itu menutup rapat atau yang dinamakan syafatani. Yang bawahnya juga ada nafidatun yang artinya jendela. Ada pada huruf nun dan fa dan dal. Di sini bisa dibaca sendiri ya, nanti dipelajari sendiri di rumah karena waktunya juga tidak nutut. Nah, dari tadi yang sudah Bu Guru sebutkan, ada yang bisa menyebutkan satu atau dua kosakata tentang al-asasil manzili dan makharijul hurufnya. Iya, terus bisa berdiri saja, tidak usah maju. Iya. Ada babun, Pinter. Huruf satu aja yang penting. Ba. Ya, pinter. Gimana ba itu? Di mana makhraj hurufnya? Ini kedua bibir. Bibirnya gimana? Rapat. Rapat. Nah, pinter. Mbak Zara 100 untuk Mbak Zara. Nanti dapat poin tambahan ya Mbak Zara ya. Terima kasih. Sekarang kita akan bermain game sedikit sebentar saja. Silakan berpasangan dua-dua, terus mencari satu kosakata saja, diucapkan kepada temannya. Nanti akan saya tunjuk satu kelompok itu untuk mengucapkan kosakata yang sudah dengan temannya tadi. Kalau benar jawabannya, nanti dapat poin. Paham atau tidak? Paham? Berpasangan aja, terus kalian nyebutin satu kosakata ke temennya itu. Iya, coba aja. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya 2 menit ya. Di sini aja. Iya. Tapi nanti yang saya tunjuk satu aja, satu anak. Biar ada yang nyimak ketika kalian ngomong. Enggak, satu aja Mbak. Satu aja, satu huruf saja. Seperti yang Mbak Zara tadi loh. Mbak itu seperti apa? Tuh. Sudah semuanya? Dari Mbak Faila sama Mbak Vika, satu aja. Kata matbahun. Matbahun. Mim. Huruf mim. Ya. Tempat keluarnya makharijul hurufnya di antara dua bibir. Tak ya? Mim ya? Mim. Ya. Bagus, pintar. Jawabannya benar. Ya, ayo, Mbak. Ada 3? Satu kelompok 3 orang. Oh iya. Apa kosakatanya? Sarirun. Apa? Sarirun ya? Iya. Iya, sarirun. Diambil huruf apa? Sin. Sin. Ya, sin itu makhraj hurufnya di mana, Mbak? Enggak apa-apa, nanti belajar lagi ya, Mbak. Cantik, enggak apa-apa, cantik sekali. Apa? Oh, ro, iya, gimana ro? Huruf apa, Mbak? Kepalanya tipis. Oh, iya. Baik, pinter semuanya, sudah paham ya. Nanti kalau ada yang belum paham, ditanyakan ke temannya yang sudah paham. Pinter. Iya, nggak apa-apa. Tanya ke saya tanya ke Allah. Sudah ya? Jadi sudah ya anak-anak ya. Mungkin nanti ketika kalian membaca Al-Quran, membaca teks Arab, diusahakan untuk mengerti makharijul hurufnya, ditempatkan yang benar agar tidak salah makna. Karena ketika kita salah makna untuk membaca Al-Quran,
maka akan berdosa karena artinya berbeda dengan yang kita lafadzkan. Tuh, ya. Dari semua tadi yang saya jelaskan mengenai al-asatil manzili, terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 54, wa huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang artinya, dan dialah yang menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi. Maksudnya apa? Ketika kita mempunyai barang-barang berharga, baik itu seperti rumah, terus peralatan dan seisinya dan sebagainya, kita harus menjaga semuanya agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak merusaknya, merawatnya dengan baik. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat 54. Baik, terima kasih. Sekian pertemuan hari ini. Bisa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.